Makanya perlu observasi selama 14 hari ke depan itu tentang kejiwaannya. Dia mungkin terpukul. Untuk selamat siang, mungkin bisa saya jelaskan pemeriksaan kedua dari dokter kejiwaan dari Rumah Sakit RSUD Ciamis. Untuk hasilnya bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi lebih lanjut supaya nanti menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya. Alasannya kenapa itu? Berapa lama dan alasannya seperti apa? Untuk berapa lamanya observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Diagnosanya sendiri apa? Diagnosanya depresi atau seperti apa? Diagnosanya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi. berat kategorinya? Makanya karena untuk berat ininya belum bisa dipastikan karena nanti ada surat rujukannya yang harus disampaikan ke psikiater yang di Rumah Sakit Jiwa di Cisarua. Rencananya kapan itu? Rencananya nanti kalau sudah ada rujukannya sudah disetujui oleh Rumah Sakit Ciamis, RSUD Ciamis, secepatnya kita akan bawa ke Rumah Sakit di Cisarua. Bang, Di Bandung, Bang. Ada informasi yang digali apa aja yang tadi sempat ditanyakan oleh dokter ke pelaku? Dokter menyampaikan bahwa memang ditanya seperti biasa. Setelah pertanyaan biasa, justru ada kecenderungan dia nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Jadi memang kondisinya sudah stabil. Tapi setelah lama kelamaan dia kembali lagi justru menanyakan keadaan keluarganya, istrinya gimana. Jadi makanya untuk observasi lebih lanjut, untuk penanganan lebih lanjut dan untuk supaya mendapatkan perawatan, karena kalau di Rumah Sakit RSUD tidak ada istilahnya tempat khusus, jadi akhirnya untuk perawatan juga beliaunya atau pelakunya jadi dirujuk ke Rumah Sakit Cisarua. Jadi Pak Kasat sempat menanyakan istrinya di mana? Ya kata dokter tetap tadi menanyakan keadaan keluarganya sehat atau istrinya gimana gitu, sempat menanyakan. Berarti tidak sadar bahwa sudah melakukan itu gimana? Ya makanya kita belum bisa memastikan bahwa itu, makanya perlu observasi selama 14 hari ke depan itu tentang kejiwaannya. Dia mungkin terpukul, terguncang, ya itu mungkin kan karena bahasa dokter tadi perlu observasi karena depresinya. Dan seandainya hasilnya ada indikasi gangguan jiwa, hasil hukumnya ke depan Kasus pidananya gimana? Kalau masuk nanti ya kita tunggu hasilnya. Nanti kalau hasilnya nanti sudah ada hasil visum dari dokter kejiwaan di Rumah Sakit Kejiwaan sana yang menangani selama 14 hari, kita akan koordinasi dengan JPU dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan. Kira-kira kapan surat rujukannya itu keluar? Rujukan itu kalau bisa hari ini akan dikeluarkan dari Rumah Sakit RSUD Ciamis. Oke, siap. Informasinya kemudian memang pelaku itu tidak ingat waktu melakukan mutilasi itu. Informasi. Ya kalau itu tidak digali sejauh itu sama dokter kandungan. Karena saya tidak mengikuti ini kan, itu kan ranahnya dokter tadi yang menanyakan, cuma menyampaikan informasi bahwa
dokter akan menyarankan merujuk ke rumah sakit kejiwaan di Cisarua supaya mendapatkan perawatan dan observasi selama 14 hari ke depan. Pak, untuk selama di sel nih, kan udah beberapa hari. Untuk gelagatnya itu seperti apa Pak, si pelaku? Gelagatnya pelaku selama di sel, selama di tahanan atau selama ditempatkan yang khusus itu cenderung dia stabil, sebelum murung. Kalau tidak ditanya juga diem, jadi jarang ngomong, ya cenderung pendiam. Nggak Tapi ada stabil, sampai- tidak ada emosi yang meluap atau mengamuk atau apa. Enggak. Alhamdulillah sudah stabil. Jadi dalam satu ruangan itu berarti dalam satu sel sama berdua ya sama dokter. Kalau pemeriksaan tadi di ruangan khusus berdua saja. Dan selama observasi dikawal nggak sama anggota? Oh, tetap selama observasi ada petugas jaga, anggota dari kepolisian juga jaga di sana. Selama dilakukan observasi wajib untuk dijaga juga. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.